manajemen pengadaan atau istilah umumnya kita sebut sebagai procurement di situ. Nah, manajemen pengadaan ini erat kaitannya dengan bagaimana kita memastikan bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan itu bisa bisa didapatkan. Contohnya gini, kalau Anda mau memproduksi katakanlah 100 sepeda motor, kemudian Anda sudah merencanakan produksinya pada bulan April, kemudian sehingga Anda harus manage bagaimana pengadaannya, kapan itu harus dipesan, di mana harus dipesan. Maksudnya yang dipesan itu adalah komponen-komponennya, dari yang komponen yang paling besar sampai yang paling kecil di situ. Mulai dari katakanlah dari rangkanya sampai bautnya itu juga harus dipikirkan di sini. Nah, kemudian di dalam perusahaan itu biasanya ada bagian pengadaan atau procurement. Nah, di sini ada hal yang kita sebut sebagai manajemen pengadaan, yang mana manajemen pengadaan ini tidak bisa dilepaskan dari supply chain management atau pengendalian rantai pasok. Nah, kalau dulu mungkin Anda yang mengambil konsentrasi logistik dan rantai pasok itu sudah mempelajari 1 semester secara khusus mengenai procurement ini. Nah, di sini saya akan mengupas beberapa hal saja yang penting terkait dengan pengadaan di dalam dan hubungannya di dalam rantai pasok di sini. Kemudian di dalam perusahaan manufaktur, barang ini bisa diklasifikasikan menjadi bahan baku dan komponen untuk kebutuhan produksi. Kemudian ada capital equipment, kemudian ada suku cadang mesin atau alat tulis kantor dan sebagainya. Ini biasanya disebut dengan istilah maintenance, repair, and operating supplies. Nah, yang harus diadakan itu berarti tidak hanya komponen utamanya saja atau bahan baku utamanya saja, tetapi juga bahan baku, bahan penolongnya, kemudian adalah mesin-mesinnya, peralatannya, dan kemudian peralatan pendukung lainnya. Sampai kalau di kantor itu katakanlah seperti cartridge, seperti penjepit kertas dan sebagainya, itu semuanya harus disediakan oleh manajemen pengadaan di sini. Dan kemudian kalau Anda berada pada industri jasa, di situ juga perlu adanya manajemen pengadaan, katakanlah yang terkait dengan potong rambut di situ. Nah, yang terkait dengan potong rambut, di mana potong rambut itu biasanya membutuhkan silet. Kalau Anda lihat di potong rambut itu kan pasti ada silet untuk memotong rambut yang halus dan sebagainya di situ. Nah, itu juga perlu diadakan, termasuk jasa konsultan dan sebagainya itu juga perlu untuk diadakan di situ. Bisa juga untuk jasa transportasi. Jasa transportasi itu semacam truk atau semacam kapal dan sebagainya. Mereka juga membutuhkan pengadaan. Nah, pengadaannya tentu biasanya terkait dengan spare part, kemudian atau aksesoris dan sebagainya di situ. Kemudian untuk retail atau penjualan ini juga membutuhkan adanya suatu pengadaan. Kalau tidak ada pengadaan kan berarti tidak ada yang dijual di situ. Kemudian ada di dalam hal ini ada yang kita sebut sebagai competitive advantage atau nilai-nilai kompetitif yang bisa ditekankan, yang bisa dijadikan sebagai suatu keunggulan di situ. Dan kemudian competitive advantage ini akan bisa dicapai ketika suatu perusahaan bisa mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Gitu. Contohnya, Anda ingin membuat
contoh saja gini, Anda mau usaha kopi, katakan membuat kopi bubuk. Nah, untuk bisa menghasilkan kopi bubuk yang baik, berarti kan Anda harus mendapatkan biji-biji kopi dengan kualitas yang baik, dengan kadar keasaman yang sesuai, dengan aroma yang sesuai dan sebagainya, sehingga itu Anda ketika itu bisa didapatkan, Anda bisa menghasilkan produk dengan kualitas, dengan rasa, cita rasa yang baik di situ atau yang tinggi di situ. Sebaliknya, kalau meskipun Anda memiliki proses, memiliki fasilitas pengolahan yang baik, yang sudah tersertifikasi dengan baik, tetapi kalau materialnya atau bahannya itu juga asal-asalan, hasilnya juga tidak akan maksimal di situ. Dalam arti secara proses itu bisa dikerjakan dengan baik, dengan presisi dan sebagainya, tetapi yang diolah itu kan memiliki standar yang mungkin rendah di situ, sehingga hasilnya juga akan berbeda dengan yang memiliki standar yang tinggi di sini. Nah, inilah yang harus menjadi pertimbangan kita untuk menentukan supplier, untuk membina supplier kita. Bagaimana supaya supplier yang ada itu bisa masuk barang dengan kualitas yang terbaik di situ. Dan kemudian tugas bagian di dalam perusahaan itu ada bagian pengadaan atau bagian procurement, itu tugasnya adalah merancang hubungan yang tepat dengan supplier atau membina relationship ya di situ. Kemudian memilih supplier mana saja yang mau dijadikan mitra, kemudian memilih dan mengimplementasikan teknologi yang sesuai, contohnya di procurement dan seterusnya. Kemudian memelihara data item yang dibutuhkan dan data supplier. Ini terkait dengan data-data bagaimana pencapaian supplier di masa lalu, kualifikasi supplier dan sebagainya di situ. Kemudian ini adalah melakukan pembelian. Ini adalah menjadi tugas bagian procurement. Kemudian pembelian itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan pembelian rutin atau pembelian yang biasa ya. Yang biasa itu dalam arti contohnya saya bagian procurement-nya, saya membutuhkan 10 ton, maka saya beli 10 ton, saya bayar, selesai. Itu pembelian yang mungkin bisa dikatakan pembelian yang normal. Tetapi ada juga yang pembeliannya melalui tender atau lelang. Contohnya saya butuh 10 ton, saya iklankan di koran atau di media tertentu, kemudian nanti siapa yang bisa memenuhi silahkan mengikuti lelang di situ. Itu dengan menggunakan lelang. Kemudian yang menjadi tugas lanjutan adalah mengevaluasi kinerja suppliernya. Kinerja suppliernya itu yang apakah supplier itu sudah bisa memasok dengan tepat atau belum. Nah, tepat itu kan tidak hanya tepat ini bisa berdasarkan beberapa hal, yaitu tepat jumlah, tepat waktu, ataupun tepat lokasinya. Tepat jumlah, kalau Anda pesan 100, dapatnya 100, itu berarti sudah tepat jumlah. Tepat waktu berarti Anda pesan untuk hari ini, datangnya hari ini, itu tepat waktu. Kalau datangnya lebih awal, itu juga sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Karena mungkin kalau itu perusahaan, itu kan dijadwalkan. Yang masuk ke gudang hari ini siapa, yang masuk ke gudang besok siapa, dan seterusnya. Kalau itu maju 1 hari, berarti kan itu maju ke hari sebelum ini. Bisa saja di hari tersebut jadwal untuk bongkar muat itu sudah penuh di situ, sehingga itu juga menjadi tidak tepat waktu, meskipun lebih awal ya di situ. Kemudian ada ketepatan yang lainnya, bisa juga ketepatan dari segi kualitas di situ. Apakah rasanya sesuai,
warnanya sesuai, ukurannya sesuai, dan sebagainya. Dan kemudian untuk buying proses ini sudah ada yang namanya kita sebut sebagai pembelian rutin, di mana biasanya sudah terjalin kerjasama di antara pihak pembeli dan penjual. Penjual adalah supplier, pembeli adalah perusahaan. Dan kemudian pembelian ini sudah biasanya dilakukan dari waktu ke waktu, dan ini melewati serangkaian proses di sini. Jadi ini adalah buat saya lupa PR-nya apa, semacam invoice ya PR ini, dan kirim ke bagian pembelian, maka bagian pembelian ini akan mengirimkan ke supplier. Jadi user ini yang dimaksud bisa bagian kantor, bisa bagian produksi, atau bagian manapun yang ada di perusahaan tersebut. Saya tahu ini PR-nya, MR itu material requisition, PR itu adalah proses requisition. Contohnya gini, kalau di perusahaan itu butuh 1000 unit komponen karburator contohnya, maka di situ akan dibuat MR atau PR di situ. Nah, MR atau PR-nya ini biasanya kalau MR itu diwujudkan dengan permintaan ke gudang ataupun ke bagian terkait untuk meminta sejumlah material. Gitu. Nah, ketika kalau purchase requisition itu biasanya akan meminta pengadaan, meminta pembelian dalam arti yang diminta itu sudah langsung biasanya barang-barang yang tidak ada di gudang. Dan kemudian bagian pengadaan akan membuat purchase order yang namanya ke supplier. Jadi suppliernya itu sudah tertentu. Jadi kita tidak mencari supplier baru lagi, tetapi sudah memiliki supplier yang khusus, yang sama di situ. Dan kemudian nanti supplier akan melakukan konfirmasi ke bagian pengadaan, dan kemudian nanti akan mengirimkannya ke gudang di situ. Kemudian setelah diterima biasanya dilakukan pembayaran. Nah, sementara kalau dengan skema lelang ini beda lagi. Kalau lelang itu siapapun bisa mengikuti biasanya. Atau tetapi dengan syarat ya, lelang itu siapapun boleh mengikuti, tapi dengan syarat, contohnya sudah berbadan hukum, memiliki jumlah karyawan sekian, memiliki lokasi penyimpanan di mana, kemudian kapasitasnya berapa dan sebagainya, itu yang menjadi syarat lelang. Dan kemudian di sini ada proses seleksi. Proses seleksi itu biasanya seleksi terkait dengan berkas yang dikirimkan, terkait dengan penawarannya. Biasanya dalam penawaran itu juga menjelaskan mengenai perusahaan atau kemampuan suppliernya. Suppliernya itu siapa, kemudian mampu memproduksi berapa, fasilitas yang dimiliki apa, dan sebagainya. Kemudian harga penawarannya berapa. Contohnya Anda butuh karburator jumlahnya 1000 unit, nanti ada beberapa perusahaan yang menawarkan di situ. Oh, si A menawarkan harganya 50.000, si B menawarkan 40.000, si C menawarkan 45.000 contohnya. Maka nanti di situ akan dipilih siapa yang menjadi pemenang. Nah, keputusan terkait dengan pemenang itu biasanya dilakukan bisa secara terbuka ataupun tertutup. Kalau terbuka berarti itu nanti akan diberikan semacam bobot. Kenapa si X itu bisa menang di situ? Si X itu menang karena dia memenuhi sekian kriteria. Kenapa tidak si Y? Kenapa tidak si Z dan sebagainya, itu jelas. Tetapi ada juga lelang yang tertutup. Lelang tertutup itu berarti keputusan yang ada di situ itu tidak dijelaskan secara jelas. Jadi ada lelang terbuka dan lelang tertutup. Nah,
Kemudian dalam pemilihan supplier ini menurut Dixon itu tahun 1966 itu sudah mencoba untuk menerapkan beberapa variabel penilaian di situ. Contohnya ada kualitas, delivery, performance history, ada garansi, dan jaminan di situ, kemudian harga, technical capability, kemudian ada financial position, kemudian ada financial position kita gitu. Nah, financial position supplier itu kenapa penting? Karena kalau perusahaan di perusahaan itu yang di pengadaannya itu tidak 1 atau 2 unit di situ. Contohnya kalau Anda mau beli contohnya gini, kalau Anda punya usaha, katakanlah usahanya bergerak di bidang mebel contohnya. Kemudian Anda butuh gagang pintu. Nah, kalau gagang pintu itu bisa didapatkan di toko besi, atau mungkin Anda produksi mebelnya hanya 1 atau 2 unit saja dalam 1 hari atau 1 bulan, Anda beli di tukang besi bisa dapat. Tetapi kalau Anda produksinya mungkin sudah 1.000 unit atau 2.000 unit dalam 1 bulan, kalau beli di tukang besi, di toko besi itu tentu akan berbeda harganya. Kalau beli di toko besi itu harganya katakanlah 1 gagang itu 10.000. Kalau Anda beli di suppliernya langsung itu bisa saja hanya 8.000 atau 5.000 dan seterusnya. Sehingga kita perlu mengevaluasi supplier kita. Nah, supplier kita itu bisa dievaluasi dengan ini. Nah, salah satunya adalah financial position. Financial position itu adalah nilai di mana kemampuan finansial perusahaan. Mampu nggak menyediakan 1.000 unit perusahaan itu. Memiliki kecukupan modal atau tidak. Itu juga menjadi pertimbangan. Bermasalah dengan keuangan atau tidak. Itu juga menjadi pertimbangan pemilihan supplier. Nah, kalau yang dipesan itu kan hanya 1.000 unit, itu mungkin masih rendah. Bagaimana kalau 1 juta unit di situ? Nah, kalau 1 juta unit itu perusahaan supplier kita tidak memiliki modal untuk membuatnya dulu, tentu ini akan menjadi suatu kesulitan di situ. Kemudian ada procedural compliance, kemudian ada communication system dan sebagainya. Ini terkait dengan bagaimana pola komunikasi, bagaimana pola untuk pengadaan dan sebagainya di situ. Kemudian ada reputation and position. Reputasi dan posisi ini juga menjadi salah satu pertimbangan. Bagaimana perusahaan itu, kemudian bagaimana hal yang diinginkan dan seterusnya. Terkait dengan reputasi itu biasanya perusahaan itu apakah sudah punya masalah sebelumnya atau tidak. Kalau perusahaan itu sudah belum punya masalah sebelumnya, tentu akan lebih baik. Kemudian ada beberapa kriteria pemilihan supplier. Ini contohnya yang dilakukan oleh Kodak Corporation. Kodak Corporation itu salah satu penyedia film ya kalau zaman dulu. Kalau sekarang entah yang dibuat apa oleh Kodak ini. Dan ini adalah beberapa supplier, beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Kodak Corporation itu. Oke. Kemudian dalam pengurutan dalam pemilihan supplier kita bisa menggunakan teknik semacam AHP, Analytical Hierarchy Process, di mana yang pertama kita harus menentukan dulu kriteria pemilihan, menentukan bobot masing-masing kriteria,
identifikasi alternatif, evaluasi masing-masing alternatif, dan kemudian hitung nilai berbobot pada masing-masing supplier, urutkan supplier berdasarkan nilai bobot tersebut. Ini contoh penggunaan AHP. Nanti contohnya bisa dibuatkan dalam bentuk seperti ini, di mana ini adalah pemilihan supplier, kemudian ini adalah variabel utama yang dipilih, yaitu contohnya inovasi, waktu kirim, kualitas, kemudian ada komunikasi, kemudian finansial, kemudian nanti di bawah variabel itu ada subnya. Subnya itu contohnya adalah teknologi, tim RFID, dan sebagainya. Kemudian jarak kapasitas, kapasitas, kemudian histori, kemudian ada sertifikasi, praktik, kesan pelanggan, dan sebagainya. Ini yang menjadi pertimbangan. Kemudian nanti akan dipilih di sini. Dari 3 supplier itu mana yang akan dipilih. Nah, ini salah satu contohnya. Oh ya, dalam AHP itu yang bisa menilai sebenarnya itu adalah mereka yang memiliki keahlian, memiliki pengetahuan terkait dengan topik tersebut, atau memiliki kewenangan terkait dengan topik tersebut. Jadi dalam pembobotan AHP itu sebenarnya yang bisa menilai itu adalah mereka yang paham di situ. Nah, kan saya dulu ketemu mahasiswa tugas akhir itu bikin AHP, di situ yang ditanya siapa? Yang ditanya karyawan karyawan produksi atau operator. Nah, sedangkan dalam AHP-nya itu yang diambil adalah topik terkait dengan manajemen. Jadi kalau Anda bekerja sebagai operator itu Anda mungkin paham terkait dengan terkait dengan situasi perusahaan, paham. Tapi Anda tidak akan memahami bagaimana proses pengambilan keputusan, bagaimana proses terkait dengan kewenangan, kerjasama, dan sebagainya. Sehingga kalau itu yang ditanyakan kepada pihak yang tidak kompeten, itu juga ngawur nantinya di situ. Nah, di sini jawaban-jawaban yang ada atau penilaian yang ada ini bisa diwujudkan dengan nilai-nilai tertentu. Jadi bisa diwujudkan dengan nilai-nilai tertentu, dan kemudian nanti ini akan menjadi penilaian. Contohnya ini adalah inovasi, diberikan nilai 1. Kenapa 1? A sama pentingnya dengan B, maka nilainya 1. A sedikit lebih penting dari B, maka nilainya adalah 3. A secara signifikan lebih penting dari B, maka nilainya 5. A jauh lebih penting dari B, maka nilainya 7. A secara absolut lebih penting dari B, nilainya 9. Atau kita bisa menggunakan skala 1, 3, 5, 7, 9 begitu. Kemudian ini adalah kriteria dari B, sehingga nanti B per A-nya ini bisa dituliskan 1/3, kemudian 1/5, 1/7, 1/9. Nah, di sini contohnya inovasi. Inovasi dengan waktu kirim, mana yang lebih penting di situ? Kalau inovasi itu lebih penting dari waktu kirim, ataupun sebaliknya di sini, atau waktu kirim ini kan inovasi, kemudian komunikasi. Inovasi dan komunikasi lebih penting mana di sini? Maka kalau itu lebih penting komunikasi, maka di sini kita berikan bobotnya 5 di sini, 5.
Sementara kalau inovasi dengan waktu kirim ini lebih penting mana? Contohnya lebih penting inovasi, inovasinya 3, waktu kirimnya 1, maka kita bisa menentukan nilainya adalah sepertiga. Sementara kalau yang ini komunikasi itu inovasinya di sini enggak, ini nilainya soalnya agak rumit ya. Nah, saya coba cek di sini. Semua perbandingan pada diagonal diberi angka 1, kemudian inovasi dan waktu kirim adalah 1/3, maka waktu kirimnya 1, inovasinya 3 ya di situ. Oke, seperti itu. Ini kebalikannya. Ini hubungan waktu kirim dan inovasi nanti hasilnya seperti ini. Jadi mana yang lebih penting di sini? Kalau ini tadi kita kaitkan A itu adalah inovasi, kemudian A itu adalah inovasi, dan kemudian B itu adalah waktu kirim, maka nilainya tadi A ini maksudnya A sedikit lebih penting dari B, maka nilainya adalah sepertiga. Maksudnya A itu adalah inovasi, waktu kirim B-nya waktu kirim, maka ini kalau kita bunyikan berarti inovasi sedikit lebih penting dibanding dengan waktu kirimnya, maka nilainya sepertiga. Nah, jadi agak ya di sini sudah ada keterangannya. Ini artinya waktu kirim sedikit lebih penting dari inovasi di sini. Nilainya sepertiga. Nah, nanti berarti kalau yang komunikasi, inovasi lebih penting daripada komunikasi. Maksudnya seperti itu. Oke. Dan nanti ini akan dibalik. Kalau ini sepertiga, ini jadi 3. Kalau ini 7, berarti nanti jadi sepertujuh. Maksudnya seperti itu. Jadi untuk pedomannya kita ikuti yang ini saja ya, contoh yang ada di sini. Intinya kalau itu sepertiga, berarti waktu kirim lebih penting dari inovasi. Tapi kalau ini seperti ini menunjukkan inovasi lebih penting daripada komunikasi. Kemudian ini nanti akan dibuat menjadi bentuk desimal dan kemudian nanti dibobot. Nah, bobotnya adalah seperti ini. Ini adalah 0,163, 0,291 dan seterusnya. Kemudian setelah kita tentukan di sini, kita bisa mendapatkan perbandingan. Jadi ada jarak. Oke, jadi di sini didapatkan nilainya untuk kualitas itu adalah 0,422, waktu kirim 0,291 dan seterusnya. Kemudian di sini ada subkriteria yang berikutnya, contohnya ada jarak, kapasitas, dan histori. Tadi maksudnya yang ini. Maksudnya yang ada di sini, contohnya jarak, kapasitas, dan histori. Ini itu kan didapatkan dari waktu kirim ya tadi ya. Jadi kita dapatkan dari waktu kirim, kemudian nanti diberikan keterangan jarak dan kapasitas, itu mana yang lebih penting. Contohnya di sini yang lebih penting adalah jarak, sehingga di sini nilainya adalah
2, kemudian histori dan jarak, dan ini adalah 5 contohnya. Dan seterusnya, sehingga nanti kita akan mendapatkan hasil dalam bentuk seperti ini. Jadi ini adalah inovasi, kemudian ini adalah teknologi, dan RFID-nya adalah sebagai berikut. Kemudian ini adalah jarak, itu adalah 0,175 tambah 0,74, 0,42. Ini atau bisa dijumlahkan ya dari sini. Oke. Dan kemudian nanti selanjutnya kita akan memilih supplier 1, supplier 2, atau supplier 3 di situ. Nah, ini supplier 1, supplier 2, kemudian supplier 3. Hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, ini contohnya demikian. Kemudian hasilnya bagaimana dari pemilihan 3 calon supplier tadi, kita bisa mendapatkan untuk inovasi ini bobotnya adalah 0,163, untuk supplier 1 itu nilainya adalah 0,723 dan 0,143. Kemudian untuk supplier kedua itu 0,193, 0,83 dan seterusnya. Hasilnya nanti akan didapatkan berupa nilai, ini adalah bobot. Bobot ini menunjukkan 0,418, itu menunjukkan jumlah, menunjukkan bobot atau nilai atau persentase mana yang lebih besar. Jadi supplier 1 memiliki bobot 0,418, supplier 2 0,327, supplier 3 adalah 0,248. Sehingga kita akan memilih supplier pertama menjadi supplier kita di situ. Oke, sebenarnya kalau di AHP itu masih ada software ya, semacam menggunakan expert choice dan sebagainya di situ untuk mengolahnya di situ. Tapi mungkin ada baiknya Anda juga perlu memahami bagaimana pengolahan secara manualnya. Jadi ini contohnya seperti ini. Kemudian bagaimana portofolio hubungan dengan supplier, kita bisa melakukan penilaian di sini. Ini ada 2 faktor yang bisa digunakan merancang hubungan dengan supplier. Yang pertama adalah tingkat kepentingan strategis, dan kemudian tingkat kesulitan mengelola pembelian tersebut. Yang terkait dengan tingkat kepentingan strategis yaitu adalah kontribusi item tersebut, nilai pembelian, image atau brand name, kemudian adalah risiko ketidaksediaan item. Sementara yang terkait dengan mengelola pembelian item tersebut itu bisa kita hitung berdasarkan kompleksitas dan keunikan sistem, kemampuan supplier dalam memenuhi permintaan, kemudian ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini biasanya terkait dengan beberapa hal, yaitu adalah jumlah persediaan atau ketersediaannya, kemudian kualitas yang dihasilkan dari supplier kita, kemudian harga, kemudian ada waktu pengiriman. Itu biasanya tidak pasti. Nah, tidak pastinya, kenapa tidak pasti? Karena itu naik turun. Jadi terkait dengan ketersediaan itu kan mengikuti jumlah yang tersedia di gudangnya supplier. Kualitas itu mengikuti hasil dari proses produksi suppliernya. Kemudian harga, kualitas ini juga sangat panjang ya, kalau diuraikan nanti kaitannya dengan apa saja itu sangat panjang. Karena bisa jadi terkait dengan proses penanaman, proses pemanenan dan sebagainya. Harga ini juga untuk beberapa komoditas itu sangat tergantung dengan harga pasar
nilai tukar dolar dan sebagainya. Kemudian ada waktu pengiriman. Dan kemudian ini adalah portofolio hubungan dengan supplier. Ini adalah nanti bisa ditentukan apakah masuk ke bottleneck supplier atau non-critical supplier atau critical strategic supplier, kemudian atau leverage supplier. Dan kemudian ini adalah fokus yang dihadapi. Jadi kita bisa menentukan supplier kita itu masuk yang mana. Nah, kalau yang tingkat kesulitan ini, tingkat kesulitannya semakin sulit kita mencari supplier yang sama, maka tingkat kesulitan ini akan semakin tinggi. Sementara kalau tingkat kepentingan ini diukur berdasarkan tingkat kepentingan kita terhadap barang atau terhadap komponen yang dihasilkan supplier tadi. Kalau ini kalau suppliernya masuk ke sini, berarti suppliernya masuk ke critical ini, berarti supplier ini sulit untuk digantikan karena memiliki posisi atau memiliki ciri khas yang berbeda dengan supplier yang lainnya. Dan atau dengan kata lain akan sulit untuk disubstitusikan di situ. Sementara kalau suppliernya itu masuk ke bagian yang ini, ke bagian yang non-critical ini, maka supplier ini bisa saja diganti dengan supplier yang lain. Karena apa yang dipasok supplier ini biasanya adalah jenis-jenis komoditas yang umum. Dan tingkat kepentingan yang ada itu rendah. Biasanya karena jenis barang yang dipasok itu bukanlah barang yang utama dalam produksi kita. Dan untuk yang critical strategis ini, maka arah atau tujuannya adalah bagaimana mengembangkan partnership supaya supplier itu tidak lari di situ. Nah, dalam arti tidak lari itu tidak berhenti mensuplai ke kita, karena apa yang disuplai itu menjadi salah satu hal yang penting bagi kelangsungan perusahaan kita. Oke, nanti ada langkah-langkah pengembangan supplier, nanti silahkan bisa dibaca saja ini apa yang harus dikembangkan. Kemudian ada electronic procurement atau e-procurement, itu salah satu platform untuk melakukan pengadaan. Biasanya perusahaan itu sudah punya e-procurement masing-masing. Kemudian dengan e-procurement ini kita bisa menginformasikan banyak hal terkait dengan pengadaan kita kepada mitra ataupun terhadap pihak-pihak yang belum menjadi mitra kita. Sehingga kalau semakin banyak orang yang mengikuti lelang, maka semakin banyak pula kita bisa mendapatkan calon-calon supplier. Nah, calon-calon supplier itu biasanya memiliki keunggulan yang berbeda, tetapi juga biasanya memiliki kelemahan yang berbeda-beda juga di situ. Oke, mungkin itu saja. Nanti akan ada latihan AHP, tapi untuk latihan AHP-nya saya sesuaikan dulu soalnya dengan kelas sebelah ya, karena soalnya seperti apa nanti saya akan tanyakan dulu ke kelas A dan kelas B. Ada pertanyaan? Nanti tugasnya AHP ya. Nanti saya akan sampaikan kepada Anda karena soal AHP itu agak rumit ya untuk membuat soalnya. Sehingga nanti saya sampai tanyakan dulu di kelas A dan B. Mungkin itu saja dari saya untuk kuliah kita hari ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.